Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihil qawim. Wa da'a iya siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang karena Allah kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tak dapat dipungkiri adalah sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14, yakni wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan khutbah ini kita akan melihat 2 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada ibunya, yaitu Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28, yang artinya kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina." Lalu apa yang dikatakan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32, yang berbunyi, "Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kunta wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabaran syaqiyya." Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada.
dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah seorang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Isa yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali bolak-balik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini berusaha untuk mencari air untuk putranya. Diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayang pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Aku qauli hada wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah pertama tadi, dari dua peristiwa tadi, sangat jelaslah betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi, dan menghormatinya adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala rajulun ya Rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah. Qala ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka thumma adnaka. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu. Bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa khuduhil jum'atil jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala walam yazal qailan alai alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ahdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'inda yadhkurukum washkuru ala ni'ami yazidkum wada'u yastajib lakum wa dzikrullahi akbar.